Cerita berlanjut. Wu Jing dan Bei Gongzu belum selesai baku hantam dengan senjata masing-masing. Terjadi ledakan api di tengah membuat Bei Gongzu terdorong mundur. Bei Gongzu panik berkeringat melontarkan kata, "Siapa kau sebenarnya?" Sa Wu Jing menjawab, "Kau akan tahu saat kau pergi ke neraka." Sa Wu Jing mengumpulkan energinya dengan mengangkat tangan ke atas. Bei Gongzu tak mau kalah. Ini gila. Dengan pedang aura hijaunya dia menebas beberapa serangan ke arah Sa Wu Jing. Sa Wu Jing masih santai hanya melihat serangan itu mendatanginya. Tai Bai terkejut. Itu ternyata pedang sihir. Qin Jun bertanya. Pedang sihir. Lalu berpikir, apa ada hubungan tersembunyi antara Bei Gongzu dan Mo Dao? Atau, apa pedang sihirnya berhubungan dengan mata itu? Wu Jing masih dengan tenang melihat serangan pedang mengarah kepadanya. Kemudian Wu Jing balik menyerang dengan energi di tangannya. Pergi ke neraka. Pusaran energi kuning Sa Wu Jing membuat Bei Gongzu terlempar mundur. Dia berteriak, "Senior Gu, selamatkan saya." Kemudian ada sebuah energi ungu tajam dari langit turun. Energi ungu itu menabrak energi pusaran kuning Wu Jing. Hancurkan. Wu Jing terkena serangan ungu dan terpental kesakitan. Puff. Qin Jun dan Tai Bai merasa panik melihat Wu Jing kalah. Berpikir, Sa Wu Jing yang terkuat terbunuh seketika. Situasinya tidak bagus. Lalu Wucang Hitam menghampiri Qin Jun. "Yang mulia, saya akan membawa Anda ke Underworld untuk mengungsi dengan metode kabur Yin Yang." Kemudian Qin Jun menoleh ke arahnya. "Bisakah kau membawa semuanya ke sana?" Wucang menjawab, "Tidak, karena Anda adalah orang yang hidup, jadi masing-masing dari kami hanya bisa membawa satu orang." Kemudian dari langit sepasang bola mata berkata, "Tidak heran dinasti Nanzu mengalami kecelakaan begitu, ternyata ada seorang kultivator di negeri dongeng." Qin Jun melihatnya berpikir, penguasanya datang. Bei Gongzu membungkuk. "Terima kasih atas bantuan Anda, Pak Tua." Sepasang mata berkata lagi, "Aku tidak menyangka bahwa dinasti Nanzumu akan dipaksa berakhir seperti ini oleh beberapa orang saja. Walaupun pria kecil ini tidak punya bakat, itu tidak buruk. Tapi kau bisa mengendalikan banyak orang kuat, nampaknya ada kekuatan besar di belakangmu." Qin Jun berkata, "Itu bukan urusanmu." Yuanba berkata lantang, "Jangan takut, Yang Mulia, jika dia ingin membunuh Anda, dia harus melangkahi mayat Yuanba." Xiao Li juga berkata, "Kak Qin Jun, kami akan bertarung denganmu hingga akhir." Di sisi lain Wu Jing mulai bangkit dan berkata, "Cari mati." Bei Gongzu memohon, "Senior Gu, saya mohon padamu untuk membunuh dua kultivator negeri dongeng ini. Saya akan patuh pada kesepakatan antara kita." Sepasang bola mata menjawab, "Sepakat." Di sebelah Qin Jun anjingnya mengeluarkan aura. "Telah disetujui bahwa saya melayani Yang Mulia selamanya, bagaimana bisa Yang Mulia berhenti di sini?" Anjing mulai berubah ke bentuk asli. Kemudian dia telah berubah diselimuti aura orange dan makin ganas dan namanya adalah Xiao Tengmu. Bei Gongzu menyerang anjing. "Dasar binatang, berguling." Serangan pedang hijau digigit anjing. Kemudian serangan itu hancur. Kemudian anjing berbalik menyerang dengan cakarnya. Bei Gongzu mencoba menahan dengan pedang. Hasilnya dia kalah dan terpental jauh dan membentur sesuatu. Tai Bai terkejut dengan serangan anjing yang kuat. "Tengmu." Qin Jun berkata dalam hati, "Sistem, bukannya kau bilang setelah wabah anjing Xiao Tian, dia memiliki dasar kultivasi negeri dongeng?" Sistem menjawab, "Saat dia pertama dipanggil saat itu, kekuatan Xiao Tengmu sendiri sangat kuat, dan potensi garis keturunannya tak terbatas. Sekarang demi melindungi host, dia telah terinspirasi dengan combat power yang bahkan lebih kuat." Sepasang bola mata mulai menyerang Xiao Tengmu bersama petir. Serangan itu membuat energi ungu tersebar di tempat warga. Mereka pada berlarian menyelamatkan diri. Sialan. Ayah, ibu, bangun. Iblis itu adalah iblis." Kemudian sepasang bola mata itu merantai Xiao Tengmu dengan mantra ungu melilit tubuhnya dan ditarik ke atas dan bola mata berkata, "Tidak cukup berakar untuk bertemu anjing tak bertulang di sini, menarik. Aku beri kau waktu 3 napas untuk mempertimbangkan, jadi peliharaanku, kalau tidak, mati." Lalu Qin Jun memerintah, "Wu Jing, Jin Xing, pergi ke atas sana dan bantu Xiao Tengmu." Oke, mereka berdua langsung terbang ke sana untuk membantu.
Sepasang bola mata berkata, kelewat batas, lalu mengeluarkan cakar raksasanya, dan menghantam Tai Bai juga Wu Jing hingga menabrak bukit. Kemudian targetnya adalah Qin Jun. Itu percuma, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Kalau kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan menimbang untuk menyimpan seluruh tubuhmu. Qin Jun berkeringat kesal menggertakkan gigi. Sial. Berpikir, apa benar Yi San akan mati di sini hari ini? Kemudian terdengar suara bocah. Hihi, siapa yang berani menyakiti Anda? Sistem, ding. Para iblis dan dewa telah tiba. Red Boy Pai, Holy Infant dan Big Ugly dari Journey to West, Ras Monster. Kultivasi ras, True Wonderland level 8. Kung Fu, Monster Yuan Gong. Senjata sihir, Zangba Fire Pointed Spear. Supernatural Power, Samadhi True Fire, Yanxi God Variable. Loyalty, 95/100. Qin Jun senang berkata dalam hati. Hoa, ternyata itu adalah Red Boy. Mereka adalah eksistensi yang memberi Kakak Hou sakit kepala. Dia masih di Fairyland. Anak kecil ini bisa mengalahkan semua orang di sini. Sekarang di mana dia? Dijelaskan negeri dongeng diubah jadi Fairyland atau Wonderland. Red Boy turun di atas anjing. Dia terbang dengan energi apinya. Hihi, saya telah tiba yang mulia. Qin Jun yang sudah marah menyuruh Red Boy. Red Boy, bunuh dia. Red Boy langsung terbang ke target. Sesuai perintah Anda, Red Boy menyerang dengan senjatanya mengeluarkan api. Api besar melubangi bola mata ungu, dia teriak kesakitan. Ah! Bei Gongzu tercengang berpikir, mata itu adalah sihir kultivasi terkenal dari leluhur kuno, dan dia menghancurkannya hanya dalam satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Red Boy memutar-mutar senjatanya. Asyik, asyik, energi angin kemana-mana untuk menemukan musuh. Kemudian Red Boy sudah tahu keberadaannya. Pak Tua yang mengendalikan bola sepasang mata bersiap menyerang Red Boy. Red Boy tertawa, ku dapat kau, ku dapat kau. Pak Tua dirinya yang telah ditemukan berkata. Sial, kemudian Pak Tua menyerang Red Boy dengan api ungunya. Mati, energi ungu besar mengarah ke Red Boy, tetapi dia tidak menghindari serangan itu. Red Boy dengan santai berkata, apa ini, api? Energi ungu terbelah berbelok arah. Energi ungu itu tidak bisa menyakiti Red Boy sama sekali. Pak Tua itu tidak menyangka itu terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Red Boy berkata, hei, biar aku tunjukkan padamu api samadhi sejati, rajaku yang hebat, dan memberitahumu apa itu api. Lalu dia menghisap udara di mulut dan dikeluarkanlah api samadhi yang besar hingga mengenai Pak Tua. Pak Tua tidak bisa menahan. Teriak sakit, dan mulai lenyap. Akhirnya yang tersisa hanya asap. Qin Jun berkata dalam hati. Oh Tuhan, tidak heran saudara monyet bertarung dengan sangat buruk. Api samadhi ini, siapa yang bisa melawannya? Kelihatannya orang tua itu harusnya telah terbakar hingga menjadi abu. Tapi masih ada satu orang lagi. Lalu Qin Jun kembali menyuruh. Red Boy, bunuh dia untukku. Red Boy menjawab, baiklah. Red Boy terbang dengan cepat ke arah Bei Gongzu. Hihi. Bei Gongzu panik mengeluarkan gulungan teleport untuk kabur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menolongnya? Red Boy menjawab. Kakek, aku adalah Holy Infant King. Red Boy, ingatlah namaku, dan bantu aku menjadi terkenal setelah kau pergi ke neraka. Bei Gongzu bergumam. Holy Infant King. Sialan, musuh ini tidak sama, aku akan kembali. Bei Gongzu membuka gulungan telepotnya. Red Boy mengetahui itu. Red Boy langsung menyerang. Masih mau kabur dari hadapanku. Bermimpilah. Bei Gongzu muntah darah. Sial, jahat, aku. Bei Gongzu dibakar dengan api samadhi. Kemudian Red Boy turun menghampiri Qin Jun. Yang mulia, apakah saya keren? Qin Jun mengelus rambutnya. Bocah, kenapa kau datang lambat sekali? Selanjutnya kalau kau datang lambat lagi, aku akan memukul bokongmu. Red Boy tertawa. Hihi, Qin Jun memperkenalkan, bawahan Qin Jun hadir. Perkenalkan, namanya adalah Red Boy. Kemudian Qin Jun manggil sistem. Sistem, mulai memanggil pasukan dewa dan iblis. Ini kesempatan sempurna untuk perayaan dengan Red Boy. Ding, Master pengrajin terkenal, jangan mengurung diri,
ribuan pasukan dan kuda harus menghindari jubah putih. Selamat kepada host telah memanggil The White Robe Legion. White Robe Legion, pasukan tak terkalahkan. Jenderal Chen Qingzi, Jin Danji 1 anggota, 7.000 orang tingkat ke-5 sampai 9 Foundation Building Realm atribut pasukan, menang dengan jumlah sedikit, pasukan roh tak terlihat. Karena reputasi Chen Qingzi terlalu tinggi, pengikutnya tak terhitung, jadi dia dimasukkan ke dalam mitologi sistem. The White Robe Legion yang terpilih di sini telah diperkuat. Qin Jun tersenyum. Ada juga jiwa para tentara militer, mereka terlihat sangat kuat, aku sudah menanti kedatangan mereka. Dari belakang Qin Jun muncul sebuah kaki. Orang itu ternyata Ao Wujian, dia berkata. Terima kasih karena Tuan telah menyingkirkan para musuh untuk dinasti Nanzhou kami. Qin Jun bertanya, Ao Wujian, apa yang kau inginkan? Ao Wujian menjawab, saya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan. Tuan, bantu saya menyingkirkan The Sword God Hall, keluarga Beigong, sekte penakluk iblis, sekte langit berbintang, dan sekte lainnya, dan bantu saya untuk menjadi emperor. Saat Tuan menjadi raja, saya akan memimpin dinasti Nanzhou untuk menjadi negara bawahan kerajaan Qianyu. Qin Jun berpikir, itu benar, emperor dinasti Nanzhou sudah mati, apa untungnya membantu orang lain, akan lebih baik kalau aku. Tai Bai berbisik, Yang Mulia, jangan ambil tahta dinasti Nanzhou, jika orang luar kerajaan mewarisi tahta, keberuntungan itu akan membatasi kultivasi Anda. Qin Jun berpikir, astaga, keberuntungan ini lagi. Untunglah Tai Bai Jinsing mengingatkanku. Qin Jun berkata, aku berjanji untuk membantumu. Kuharap kau takkan mengkhianatiku, jika tidak aku bisa membantumu, dan aku bisa membantu yang lainnya. Wujian menjawab, saya tidak berani. Red Boy menunjuk ke sesuatu. Yang Mulia, ini ada senjata sihir yang kuat, apa Anda menginginkannya? Wujian berkata dengan panik, Tuan, tidak mungkin. Itu adalah senjata penting dari dinasti Nanzhou kami. Qin Jun berkata dengan kesal. Kau mau tahtanya, atau senjata berat untuk negara? Sebagai manusia, kau tidak bisa terlalu serakah. Wujian takut berpikir. Aku tidak bisa terlalu serakah. Tapi jika senjata negara diambil, keberuntungan dinasti Nanzhou pastilah akan terkuras. Tapi, aku tidak bisa mengalahkan Qin Jun sekarang. Qin Jun memberi perintah. Red Boy, pergi dan ambil senjata sihirnya. Kemudian Red Boy bersiap mengambil. Oke, dia menancapkan senjatanya ke tanah dan aura merah menyebar keluar sampai tanah retak. Dan tercipta belahan lubang besar serta muncul sebuah senjata berbentuk lingkaran. Lalu Red Boy membawanya ke Qin Jun. Yang Mulia, saya mendapatkannya. Tai Bai terkejut. Apa itu senjata sihir keberuntungan?